Baik, sudah siap semua? Kalau sudah siap, kita mulai pagi hari kita dengan Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, yuk bersama-sama kita mengucapkan Alhamdulillah. Yang mana Allah telah memberikan nikmat-nikmat yang banyak luar biasa kepada kita. Sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat. Adik-adik, sholawat serta salam tidak lupa kita sanjungkan, kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah. Adik-adik, ada yang tahu apa arti zaman jahiliyah? Ada yang tahu apa arti zaman jahiliyah? Zaman dahulu, iya, hampir betul. Ada yang tahu apa arti zaman jahiliyah? Zaman kebodohan, astagfirullah. Siapa yang bodoh? Kenapa mereka disebut zaman jahiliyah, zaman kebodohan? Apakah karena mereka tidak bisa membangun gedung yang bertingkat-tingkat sehingga mereka disebut bodoh? Tidak. Apakah karena mereka tidak bisa membuat bis tingkat sehingga mereka disebut bodoh? Bukan. Apakah karena mereka tidak bisa membuat unta tingkat? Apakah karena urusan dunia mereka disebut bodoh? Tidak. Mereka disebut bodoh karena apa adik-adik? Ketika mereka ditanya, engkau kalau berdoa, berdoa kepada siapa? Patung. Engkau kalau menyembah, menyembah kepada siapa? Patung. Engkau kalau menyembelih sesembelihan untuk siapa? Patung. Mereka jadikan seluruh peribadatan mereka untuk patung. Tapi adik-adik, ketika mereka ditanya, siapakah yang menciptakanmu? Mereka akan menjawab, Allah. Siapakah yang menghidupkan dan mematikanmu? Mereka akan menjawab, Allah. Siapakah yang menciptakan dan mengatur alam semesta? La yaqulunna Allah. Mereka akan menjawab Allah. Tapi kenapa mereka malah menyembah Adik-adik tahu patung? Mungkin kalau yang laki-laki taunya patung itu kayak robot-robotan gitu ya. Bisa jadi, bisa jadi. Kalau yang perempuan taunya patung itu kayak boneka Barbie, My Little Pony, Labu Buku Romi. Kalau ustadz-ustazah taunya patung itu yang ada di mall. Wih. Pernah ngelihat patung yang ada di mall? Yang biasanya suka dipakaikan pakaian. Kalau kita lagi jalan-jalan ke mall gitu ya, menjelang Idul Fitri mau beli pakaian baru. Ada patung. Kepalanya botak. Jitak ingin. Tak. Adik-adik, patung yang dijitak tersebut apakah bisa marah kepada kita? Bocil FF. Ada bocil FF di sini? Ada? Masya Allah. Di mana-mana ada bocil FF. Yang perempuan ada bocil FF? Oh, alhamdulillah. Bocil FF. Rumah kok nggak ada pintunya? Iya. Kita mau berperang bukan bertamu. Berlutut. Tidak. Bocil ML. Lihat adik-adik. Bagaimana Nabi Ibrahim bingung.
Ayahnya membuat patung, lalu kemudian masyarakat menyembahnya. Padahal patung-patung tersebut tidak bisa memberikan manfaat ataupun mudarat. Tidak bisa memberikan kebaikan ataupun mendatangkan keburukan. Maka suatu ketika Nabi Ibrahim membawa sebuah kampak. Mendatangi sebuah tempat yang isinya banyak patung-patung. Patung yang pertama hancur. Patung yang kedua hancur. Patung yang ketiga udah hancur belum? Belum. Udah? Belum. Ini kebiasaan nonton anime adik-adik. Kalau di film Tsubasa, kalian tahu Tsubasa? Tsubasa mau nendang bola, mau sliding tackle, itu dia masih sempat-sempatnya ngomong, aku akan mendapatkan bola itu, tuh. Rasakan ini. Gak nyampe-nyampe. Itu lapangan udah kayak berkilo-kilometer gitu ya. 3 menit dia buat sliding doang. Semua patung-patung dihancurkan. Adik-adik, semuanya dihancurkan kecuali satu. Patungnya jago silat. Apakah ada patung jago silat? Sehingga ketika Nabi Ibrahim melancarkan serangan, tiba-tiba patungnya menangkis. Gak kena. Bisa seperti itu tidak? Tidak. Atau ternyata patungnya sudah modern sehingga menggunakan iris. Iya. Agent siapa? Nonton terus. Jangan sering-sering adik-adik ya. Maka dari itu lihat adik-adik, semua patung-patung saat itu hancur kecuali satu. Untuk apa? Untuk kemudian hujah bagi Nabi Ibrahim. Kenapa kalian menyembah patung yang melindungi diri sendiri saja tidak bisa, apalagi melindungi orang lain? Maka dari itu kalau Kagum tanya kepada siapa kita berdoa, kepada siapa kita meminta, seluruh peribadatan kita untuk siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik adik-adik, sebelum Kagum lanjutkan, yuk kita berdoa dulu kepada Allah. Semoga Allah mudahkan kita dalam belajar hari ini. Yuk, doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. As'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Allahumma anfa'ni bima wal afaf wal. Sudah? Alhamdulillah. Baik adik-adik, sebelum kita lanjutkan, boleh nggak kita kenalan dulu? Takutnya nanti ada yang salah panggil. Kak Agung sudah berbicara sampai berbusa. Kak Agung sudah ngomong panjang lebar kali bagi, ngomong lama-lama, tiba-tiba ada yang salah panggil. Kan nggak enak didengar gitu ya. Kak Yogi. Kang Oja. Asep. Asep. Tapi jangan salah adik-adik. Nama Asep sudah go internasional. Kalian pernah dengar film Teletubbies? Pernah dengar film Teletubbies? Ternyata nama Asep sudah bergabung dengan salah satu di antara member Teletubbies. Menggantikan Sipo.
Pernah dengar lagunya? Tinky Winky, Dipsy, Lala, Asep. Asep tuh. Baik adik-adik, perkenalkan nama kakak adalah Kak Agung Tio. Taib sebelum Kak Agung mulai, kalau Kak Agung bilang anak soleh, yang laki-laki, yang pakai peci, yang gak pakai peci, bilang siap. Anak soleh. 75 kurang semangat, kurang kompak. Lumayan pas KKM, gak remet ya. Kalau Kak Agung bilang anak solihah, hahnya pendek aja. Kalau hahnya kepanjangan, solihah, khawatir kalian mencium aroma tidak sedap. Wah. Bojengkol. Bojengkol. Kalau Kak Agung bilang anak solihah yang perempuan, yang pakai kerudung, yang tidak pakai peci, bilang siap. Anak solihah. Luar biasa. 95, luar biasa. Hei anak soleh, jangan mau kalah sama anak solihah. Kita adalah anak-anak laki-laki yang terkenal dengan kekuatannya, betul? Kita adalah anak-anak yang terkenal sebagai jagoan di rumah, betul? Tulisan kita seperti tulisan para dokter alias gak kebaca, betul? Sebentar. Bangga banget kalian. Tulisan gak kebaca senang. Kalau Kak Agung bilang anak soleh, bilang siap. Anak soleh. Luar biasa. 98. Alhamdulillah. Anak solihah, jangan mau kalah sama anak laki-laki. Kita adalah anak-anak yang terkenal dengan kedisiplinannya, betul? Kita anak-anak yang terkenal dengan kerapihannya, betul? Tulisan kita lebih bagus daripada tulisan laki-laki, betul? Kalau pergi ke kantin, pulang-pulang ke kelas bawa banyak makanan. Sedangkan yang laki-laki, kasihan, sedih. Kalau Kak Agung bilang anak solihah, bilang siap. Anak solihah. Luar biasa. 99,98. Masya Allah. Mau dapat 100 tidak? Mau dapat 100? Kita gabungkan suara kita. Anak solihah. Luar biasa. Sekarang kalau Kak Agung bilang bersiap, kakinya disilang, tangannya ditumpuk, pandangan ke depan. Kalau Kak Agung bilang bersiap, jawab bareng-bareng. Hap hap, hip hip, hup hup, hep hep, hop hop. Hap hip hup hep hop. Bisa? Kita coba ya. 1, 2, 3. Bersiap. Hap hap, hip hip. Apa. Coba sekali lagi. 1, 2, 3. Bersiap. Masya Allah. Adik-adik, biasanya Kak Agung melakukan ini untuk anak TK ya. Tapi ternyata anak SD bisa juga. Baik yuk. Adik-adik, hari ini kita mau membahas apa? Ada yang tahu? Berpuasa di bulan Ramadan. Mungkin sebagian di antara kita ada yang bertanya-tanya. Tapi nggak kayak yang di video yang lagi viral ya. Kamu nanya. Kamu tanya-tanya. Sambil memicingkan bibir gitu ya. Kak Agung, bulan Ramadan itu bulan apa sih? Banyak yang membicarakan bulan Ramadan itu memiliki banyak nama, betul tidak? Di antaranya, bulan Ramadan memiliki nama bulan Maret,
Kalau di Indonesia bulan Maret. Tergantung kondisional. Kalau bulan Masehi memang suka ganti-ganti. Kadang Maret, April, Mei, Juni gitu ya. Tapi tahun ini bulan Maret. Kemudian apa? Ada lagi yang menyebutkan bulan puasa. Kalau bahasa Arabnya apa? Syahrus Siam. Kemudian ada lagi apa? Bulan Al-Qur'an. Tahun di mana Allah menurunkan Al-Quran. Bulan di mana Allah menurunkan Al-Quran. Kemudian ada lagi apa? Bulan malam Qadar. Yang mana Allah menurunkan malam tersebut adalah sebuah keajaiban. Yang mana jika kita beribadah, maka ibadah kita tersebut itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah yaitu tentang berpuasa. Yang jelas puasa itu di dalam bulan Hijriyah adalah bulan Ramadan, ya. Baik adik-adik, biasanya dimulai dari malam hari. Setelah tarawih, maka sang imam akan membacakan sebuah ucapan, nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhis sanati lillahi ta'ala. Biasanya imam mengumumkan, wahai ibu, wahai bapak, besok kita mau berpuasa. Maka bacalah lafaz ini. Lafaz apa yang tadi Kagung baca? Niat berpuasa. Tadi Kagung mendengar sebagian ada yang hafal dan banyak yang belum hafal atau nggak ngikutin. Ternyata apa adik-adik? Lafaz berpuasa ini bukanlah lafaz dari Nabi. Kalau ada yang bertanya, Kagung, Nabi Muhammad hafal nggak tuh lafaz niat? Jawabannya tidak. Nabi Muhammad nggak hafal lafaz-lafaz niat. Nawaitu soma godin, usolli fardu subhi, nawaitul wudu'a. Nabi Muhammad tidak hafal. Maka buat adik-adik yang nggak hafal jangan bersedih. Bukan perkataan seorang guru yang mereka mengatakan, ya, kalau kalian nggak hafal lafaz niat maka nggak sah puasanya. Maka ini keliru. Bahkan Nabi Muhammad saja tidak hafal. Ini menandakan apa? Puasa kita akan diterima meskipun tidak melafazkan niat. Justru mereka yang tidak melafazkan niat itu lebih meniru kepada Nabi Muhammad, ya. Nabi Muhammad melafazkan niatnya di mana? Di dalam hati. Bahkan ketika kalian melaksanakan sahur sekalipun, walaupun kalian tidak terluput, ya. Aku mau sahur, emang sahur itu buat apa? Buat puasa. Maka sahur itu pun sudah termasuk niat berpuasa, ya. Baik, itu yang pertama. Dan biasanya adik-adik, di malam hari kalian lagi enak-enaknya tidur gitu ya. Kemudian sang ibunda membangunkan kalian untuk melaksanakan sahur. Ibunda biasanya melakukan 3 tahap. Sebelum akhirnya tahap ketiga dilakukan, maka tahap pertama dilakukan. Dan 3 tahapan ini, yang pertama adalah tahapan penuh kelembutan. Kepalanya diselus-elus, nak. Bangun, nak. Belum bangun juga. Badannya digoyang-goyang, nak. Bangun. Belum bangun juga. Kakinya dipijit-pijit, nak. Bangun, nak. Umi, yang kanan. Malah nawar. Bangun. Umi, masih malam. Bobo lagi yuk. Susah-susah dibangunin, tidur lagi. Akhirnya tahapan kedua.
Tahapan kedua ini adalah tahapan agak es krim. Sang ibunda pergi ke kamar mandi, mengambilkan gayung yang berisikan air, lalu menghadap kepada anaknya yang sedang tidur. Jurus telapak tangan suci, iya, heels, dikicratkan ke wajah anaknya. Dek, bangun. Cur, 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 cur. Ah, udah hujan. Hujan dari Hong Kong. Bangun. Tidur lagi. Ini anak apa kebo? Susah banget dibanguninnya ya. Maka setelah tahapan kedua yang agak es krim dilakukan, anaknya masih tidur juga, maka tahapan ketiga harus dilakukan. Yaitu apa? Tahapan es krim. Ini air di dalam gayung kalau dibuang ke kamar mandi mubazir adik-adik. Mendingan untuk membangunkan si adik ya. 1, 2, 3. Syur. Ah, udah banjir. Banjir dari Hong Kong. Bangun. Ah, kenapa harus sahur, Umi? Kan kalau nggak sahur nggak apa-apa gitu ya. Banyak yang beralasan kan kalau nggak sahur nggak apa-apa. Adik-adik, yuk kita pelajari bersama-sama di antara keutamaan sahur. Sebelum Kak Agung menulis nih adik-adik. Tadi ketika Kak Agung mau menulis huruf S, baru S. Kak Agung mau disclaimer dulu ya. Ternyata papan tulisnya goyang-goyang. Jadi pas Kak Agung mau nulis dengan tulisan yang indah, yang bagus, yang rapi. Karena tulisannya papan tulisnya goyang-goyang, jadinya jelek. Jadi nggak apa-apa ya. Kalau Kak Agung tulisannya jelek, salah siapa? Papan tulisnya. Emang dasarnya udah nggak bagus. Oke, keutamaan sahur. Apa keutamaannya? Kata Nabi, tasaharu. Sahurlah kalian. Karena di dalamnya ada keberkahan. Yang pertama, berkah. Apa sih arti keberkahan? Keberkahan adalah kebaikan yang bertambah. Kalau kita melaksanakan sahur, kemudian kita berpuasa, maka sholat kita lebih kuat daripada tidak berpuasa. Kalau kita melaksanakan sahur, kemudian dimintai tolong oleh orang tua, Dek, bantuin Umi, Dek. Maka kita lebih semangat daripada tidak berpuasa. Kalau kita melaksanakan sahur, maka seluruh ibadah kita berbeda dengan jika tidak melaksanakan sahur ya. Maka inilah keberkahan. Kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan berikutnya. Kemudian yang kedua, di antara keutamaan bersahur apa? Yaitu menyelisihi Yahudi dan Nasrani. Di antara keutamaan yang kedua adalah orang-orang yang bersahur, kata Nabi apa? Sahurlah kalian. Karena orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak melaksanakan sahur. Ya, ini keutamaan yang kedua. Menyelisihi orang Yahudi dan Nasrani. Oke, baik. Selanjutnya, akhirnya kita melaksanakan sahur. Dan sering terjadi di Indonesia adik-adik. Biasanya ayah bunda kalian, biasanya orang tua kalian suka mengingatkan kepada kalian ketika sudah memasuki waktu imsak. Biasanya dari masjid atau musola, kalian mendapatkan sebuah lembaran yang berisikan apa? Lembaran imsaki. Ya, ada waktunya.
Jam imsak tandanya berhenti makan dan minum. Biasanya begitu di Indonesia. Pernah suatu ketika Kagung waktu kecil disuruh sama Umi Kagung, Tio, nama Kagung kan kalau di rumah Tio ya. Tio, udah berhenti makannya, udah berhenti minumnya. Karena sudah imsak. Orang-orang Indonesia banyak yang keliru dalam mengartikan hal ini adik-adik. Mereka berkeyakinan kalau sudah imsak, maka berhenti makan dan minum. Padahal yang benar apa? Berhenti makan dan minum waktu kapan? Mendengar azan subuh. Maka ini kekeliruan yang pertama. Ya, atau kekeliruan yang kedua setelah tadi sebelumnya niat. Niat mereka menganggapnya melafazkan itu adalah wajib. Kalau tidak maka tidak sah puasanya. Maka yang kedua imsak. Imsak itu bahkan kata Nabi apa? Nabi itu kata para sahabat jika beliau berpuasa, jika beliau melaksanakan sahur, maka beliau sahurnya itu mendekati azan subuh. Dikatakan 50 ayat mendekati azan subuh. 50 ayat itu kapan? Sekitar 10 sampai 15 menit. Ya, 10 sampai 15 menit. Jadi salah kalau misalnya ada orang tua yang bilang, "Dek, sudah waktu imsak. Gak boleh makan, gak boleh minum." Justru pahala paling besar adalah ketika kita sahur di waktu imsak. Imsak sendiri itu artinya apa? Menahan makan dan minum. Udah gak boleh makan dan minum. Dan ini keliru. Jadi kalau kalian dapat lembar imsakiyah, masih boleh makan dan minum. Baik. Anak soleh, solihah, anak solihah. Nah selanjutnya barulah kita berpuasa. Berpuasa itu dimulai ketika mendengar azan subuh. Kalau azan subuh sudah berkumandang, sudah berhenti makannya. Kalau azan subuh sudah berkumandang, berhenti minumnya. Kalau ada sisa bagaimana? Simpan, masukkan kulkas, nanti dihangatkan. Ya. Kalau air minum bagaimana? Taruh kulkas. Dan ini pendapat yang lebih berhati-hati. Ketika mendengar azan, maka berhentilah makan dan minum. Dan biasanya adik-adik, ini sering terjadi ketika kita di awal-awal Ramadan. Banyak banget anak-anak yang bertanya-tanya, "Kak, ini kita kaget nih Kak, mau puasa tapi belum ada ancang-ancang. Jadi belum ada latihan sebelumnya, tiba-tiba kita harus berpuasa. Kira-kira ada tips nggak? Gimana caranya biar puasa kita itu lebih segar, tidak terlalu haus, tidak terlalu lapar?" Di antaranya adik-adik, yaitu apa? Ketika sahur, memperbanyak air putih. Bangun tidur, jangan kalian ku terus mandi ya. Bangun tidur, ku terus minum. Karena kalau kalian mandi dulu, takutnya nanti kalian udah mepet sama subuh nggak jadi sahur. Bangun tidur, ku terus minum. Habis minum, boleh kalian cemilan, cepuluh, cebelas gitu ya. Boleh kalian makan makanan gitu ya. Tapi tidak lupa setelah itu minum lagi. Kalau masih ada waktu mendekati azan subuh, minum lagi. Karena apa? Tubuh kita, tubuh manusia lebih butuh kepada minum daripada makan. Kalau kalian udah kepepet nih, bangun udah mendekati subuh, lebih baik perbanyak minum. Ya. Kemudian apalagi adik-adik? Kemudian biasanya banyak orang-orang yang berpuasa itu mengeluh, "Kak,
Aku kalau lagi puasa tuh mulutku jadi bau gitu ya. Ternyata aroma bau pada tubuh ini ada dua penyebabnya. Di antaranya yang pertama pada daerah mulut. Yang kedua pada lambung. Lalu bagaimana cara menghilangkannya? Minimal salah satunya kita hilangkan. Kalau daerah lambung, cara menghilangkannya adalah dengan perbanyak minum. Biar aromanya itu nggak bau menyengat. Ya. Kemudian apa? Yang kedua di daerah mulut, dan ini yang bisa kita lakukan ketika sedang berpuasa. Berpuasa itu boleh sikat gigi. Berpuasa itu boleh menggunakan pasta gigi. Ya. Jadi kalau kalian dibilangin, Dek, sikat giginya nggak usah pakai odol, boleh tidak? Boleh. Sikat gigi boleh pakai odol. Kalau kalian mungkin zaman sekarang ada nama-nama odol, biasanya apa? Ciptaden, Pepsodent, apalagi? Komodo, Komodo, Komodo. Ya itulah Komodo ya. Biasanya tuh yang rasa-rasa ya, ada stroberi, ada jeruk, itu Komodo biasanya ya. Apa? Oh, rasa pisang, banana gitu ya. Maka boleh kita bersikat gigi menggunakan pasta gigi. Tapi memang bisa membatalkan juga. Bagaimana membatalkannya? Jika ternyata rasanya enak, dioleskan rasa jeruk gitu ya. Kemudian pas kalian sikat kok enak rasanya gitu. Kemudian kalian ketagihan ditelen. Kalian coba lagi ditelen. Maka ini membatalkan puasa. Tapi kalau sekedar di mulut kemudian kalian buang, masih ada aroma-aroma sedap dari komodo, ya, maka masih boleh. Ya, udah kumur-kumur nih Kagung, udah dibuangin semuanya, busanya sudah hilang, tapi rasanya masih ada. Boleh ditelan nggak? Boleh, ya. Kenapa? Mana dalilnya? Nabi Muhammad SAW ketika sedang berpuasa, beliau suka bersiwak. Kalian tahu siwak? Siwak itu punya aroma tidak? Ada aromanya enggak? Ada. Enak enggak? Enggak enak ya. Kalau orang Indonesia jarang terbiasa. Tapi kalau orang-orang Arab, bahkan Raja Salman, itu beliau punya kayak spidol, itu ditaruh di kantungnya. Itu kalau dibuka, itu dalamnya siwak. Ya. Jadi kalau orang Indonesia ada namanya tusuk gigi, kalau Raja Salman itu namanya siwak, ya. Nah, beliau suka menggunakan seperti itu. Nah, jadi siwak itu ada rasanya, ada aromanya, dan boleh digunakan ketika berpuasa. Oke, jadi sudah tahu ya. Selanjutnya, akhirnya kita berpuasa. Berpuasa di pagi hari, kalau sekolah sih nyaman-nyaman aja. Datang ke sekolah, teman-teman sama-sama puasa semua gitu ya. Jadi nggak terasa, asik ngobrol, asik main. Tiba-tiba sudah maghrib, udah sore. Habis sore lanjut TPQ belajar, nggak terasa udah mau maghrib. Tapi gimana Kagung kalau ternyata kita sudah memasuki waktu liburan? Pagi-pagi apa yang harus kita lakukan? Lihat adik-adik, Nabi Muhammad SAW bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi hari. Banyak sekali adik-adik ketika liburan, maka mereka merasa libur sekolah adalah libur ibadah. Habis sholat subuh tidur lagi, maka ini keliru. Ya, kalau kalian mau dapat keberkahan, maka setelah sholat subuh jangan tidur lagi. Ingat, libur sekolah bukan libur ibadah. Sesuatu yang kalian sudah melazimkannya, merutinkannya. Pagi-pagi habis subuh baca zikir pagi petang, dibaca lagi ketika liburan.
Pagi-pagi habis baca zikir pagi petang murojaah Al-Quran. Dibaca Al-Qurannya. Jangan ditinggalkan. Ya. Baru deh setelah masuk jam 7. Waktu duha. Baru boleh tidur lagi. Dan biasanya di awal-awal Ramadan. Banyak sekali di antara kita itu suka lupa kalau lagi berpuasa. Apalagi nih ada agenda di awal bulan Ramadan nanti, ya. Di awal bulan Ramadan nanti pemerintah menyarankan agar sekolah-sekolah diliburkan sepekan. Ya. Libur sepekan di awal dan biasanya anak-anak nih suka lupa. Bangun tidur, kemudian rada haus. Kalian buka kulkas. Ketika buka kulkas melihat ada air minum. Air minumnya berkeringat adik-adik. Kalau air minum berkeringat, tandanya air minum itu menyegarkan. Beda halnya sama kalau kalian yang berkeringat. Kalau kalian yang berkeringat apa? Mengasemkan. Ya. Maka kemudian akhirnya apa? Dia bangun tidur, seret-seret gitu ya haus. Akhirnya dia minum. Setelah dia minum, dia melihat kepada tempat makanan. Pas dibuka, ada bakwan. Dia makan bakwannya. Kurang rasa, dipakein sambal. Kurang rasa lagi, dipakein cabai. Setelah itu apa? Kepedasan, minum lagi. Ketika dia mau minum, ternyata dia baru teringat. Astagfirullah. Aku sedang berpuasa. Pertanyaan. Dia habis puasa, kemudian dia sudah habiskan air minum sebotol. Dia sudah habiskan bakwan sepiring. Dia sudah habiskan sambal semangkok. Dia sudah habiskan cabai beserta akar-akarnya. Apakah batal puasa orang tersebut? Kata siapa? Jawabannya adalah batal. Kalau ternyata dia kan habis kepedesan nih. Aduh, udah inget. Lalu kemudian dilanjutkan minumnya. Tapi kalau ternyata dia lupa, benar-benar lupa. Dan ketika dia sudah ingat, dia tidak lanjutkan makan dan minumnya. Maka tidak batal ya. Jadi jangan sampai terkecoh ya. Kalau dia teringat di tengah jalan, lalu kemudian dia tidak lanjutkan makan dan minumnya, maka minum sebelumnya, maka bakwan sebelumnya itu adalah hadiah dari Allah. Tapi seret kagum, haus, belum habis kepedesan gitu ya, habis makan cabai berminyak ya, maka itu adalah hadiah dari Allah beserta rasa pedesnya ya. Masya Allah. Jadi kalau kita lanjutkan batal puasanya. Jika kita berhenti dan melanjutkan puasanya, maka boleh.